Sat Narkoba Polres Bengkalis diperbantukan Ditkrimsus Narkoba Polda Riau dan jajaran Polsek Banten telah berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 40 kg yang tersimpan di sebuah kapal pompong di dalam 2 buah karung putih di perairan Sungai Kembung di Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Jumat 26 Agustus 2022. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 orang pria tersangka. Masing-masing mereka berinisial SS atau SU 22 tahun, MK alias AM 27 tahun, dan RS 41 tahun. Ketiganya sama-sama berasal dari Bengkalis. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Mantap. Sekarang kami juga Bapak aja ya, Pak. Bapak Darno aja. Barang diduga milik, belum tahu siapa miliknya juga. Sudah, Pak. Mereka. Ber, ya. Dia masalahnya. Pak, tengok ya, Pak. Ini enggak dulu barang. Tengok Mer, dari apa Mer? Di dekat Mer. Pak, di tes koyak yang satu. Itu ada pisau dalam belakang, Pak. Masih penuh. Bungkusnya kita hitung. Ya, dong. Itu iya juga nih. Tunggu. Coba ambil beda dulu, dicek dulu. Tunggu. Hitung nih, Mer. Iya. Iya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini keras nih. 5. 20. 20 ini berapa? Apa? Yang tadi kabuknya ini. Narkoba jenis sabu 40 kilo yang ada di Kecamatan Banten itu membuktikan bahwa Bengkalis ini adalah salah satu lokasi empuk narkoba masuk ke Indonesia dari luar negeri. Jadi apa kira-kira sikap yang dari Sat Narkoba sendiri terkait hal ini? Baik ya, seperti kita lihat lah kan memang benar faktanya 2022 ini sudah hampir 100% peningkatannya dibanding 2021 masalah pengungkapan dengan jumlah. Walaupun mungkin secara kuantitas laporan polisinya agak berkurang dari tahun lalu, tapi secara kualitas barang buktinya itu peningkatannya mau 100%. Nah, seperti kita ketahui memang di daerah sini itu terlalu banyak pelabuhan tikus, jadi gampang untuk orang memasukkan narkotika jenis sabu, kemudian dan narkotika jenis lainnya. Kemudian kita sangat dekat nih dengan Malaysia. Adapun antisipasi kami dari Sat Narkoba ya seperti mungkin yang baru kejadian terakhir yang 40 kilo yang ditemukan tadi. Itulah wujud kita sama masyarakat itu komunikasi yang baik itu salah satu langkah. Komunikasi yang baik, kita menghasilkan nomor handphone dan kita pastikan bahwa masyarakat tadi itu tidak perlu terlibat atau ikut campur bahkan menjadi saksi dalam pengungkapan. Jadi masyarakat banyak takutnya di situ, dikiranya dia melapor sama kita itu nanti jadi saksi atau jadi pembuat laporan polisi. Tidak, beda ya, narkoba ini beda, dia tidak akan dilibatkan. Bahkan upaya kami yang kedua, pertama tadi komunikasi yang baik, upaya yang kedua kita pun akan memberi hadiah. Walaupun yang kita ketahui hadiah tadi sebenarnya kalau seandainya menemukan pelakunya, tapi kalau kemarin kan kita tidak menemukan pelaku. Nah, tidak menemukan pelaku ini kita bekerja itu ekstra itu kenapa? Dulunya narkoba mungkin pernah kejadian di Bengkalis, setelah ditemukan hilang begitu saja, kita tidak bisa menangkap pelaku. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa dengan dibantu oleh Polda Riau, Direktorat Narkoba, dan kita juga memiliki alat-alat tertentu untuk mencegah atau mencari pelaku. Nah, itu alasan ketiga. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua mungkin salah satunya hadiah setiap ada informasi. Yang ketiga adalah kita juga menggunakan IT
ya menggunakan teknologi untuk mencari pelaku-pelaku kejahatan ini. Nah, ditambah lagi kita juga komunikasi sama instansi setempat atau terkait dan hubungan baik sama Polda Riau khusus narkoba dalam pengungkapan narkotika, dan kita membuat tim sus. Nah, makanya saat narkoba Bengkalis ini dia walaupun personilnya tidak banyak, tapi Kapolres setelah mengelontorkan sprint yaitu kayak tim sus Selang Melaka itu, bahwa di tim itu anggotanya cukup banyak. Nah, dari anggota yang banyak ini kita agak mudah lah dalam pengungkapan narkotika. Jadi ada 4 alasan kita pencegahan tadi, macam mana. Yang pertama komunikasi sama masyarakat, yang kedua mungkin hadiah, yang ketiga mungkin teknologi, yang keempat jumlah personil yang kita butuhkan diperbanyak. Boleh ceritakan bagaimana bisa menemukan 3 tersangka itu sedangkan barang bukti itu tidak ada tersangka? Bagaimana bisa menemukan, ceritanya gimana? Ya, salah satunya itulah kita langsung mapping itu adalah dari awalnya itu kapal. Nah, dari awal itu kapal, walaupun kita menemukan KTP ketika itu KTP warga Aceh, tapi itu hanya sebuah kamuflase mereka saja untuk membuyarkan kita jauh dari epicentrum. Kemudian ada juga meninggalkan handphone waktu itu. Nah, handphone juga dari situ justru mengalihkan kita ke hal-hal yang lain. Nyatanya handphone mereka sendiri mereka bawa. Nah, yang paling pertama itu adalah itulah Bengkalis ini masyarakatnya masih kooperatif. Maksudnya apa? Kapal nelayan yang kita temukan itu kita selidiki ini siapa yang punya. Akhirnya dari mulut ke mulut masyarakat mengatakan ini yang punya adalah ini. Nah, kemarin dibeli sama masyarakat. Nah, kami kejar ketemu sama orang pertama, iya Pak, saya yang punya, tapi sudah saya jual. Sama siapa? Sama si A misalnya gitu. Si A kita kejar lagi, sama siapa? Sama si B, sampai si C, sampai si D, itu agak jauh itu. Nah, dari yang D inilah kita bisa mendapat petunjuk bahwa kapal ini Pak memang saya yang beli, tapi yang bayarnya duitnya adalah si M itu yang sekarang jadi DPO. Nah, bahkan si D ini inisialnya kemarin itu si G itu, dia sempat juga kita tahan beberapa hari dan dibawa ke Polda. Nah, hari ini dia sudah dilepaskan karena kita kan pantas narkoba ini kan 6 hari. Nah, kita selidiki apakah dia terlibat atau tidak. Nah, dari dia tadi itulah informasi-informasi bahwa kapal ini dibeli oleh saudara SM itu yang sekarang masih DPO. Nah, dari saudara SM tadi itu kita cek lagi dengan siapa dia berkawannya. Oh, dengan saudara si R. Nah, kita kejar juga si R tadi, akhirnya temulah komunikasinya, akhirnya ketemulah kita tadi bernama si I. Nah, si I ini lagi ngomong lagi bahwa dia disuruh sama si R dan sebagainya. Akhirnya kita dapatlah nama-nama. Nah, dari nama-nama tadi dapatlah informasi bahwa pada hari itu paginya ada mobil yang terperosok. Nah, dari mobil tadi kita cek, ternyata mobil itu ada masyarakat yang melihat nomor polisinya. Nah, dari nomor polisi kita cek ternyata mobil rental. Nah, akhirnya kita mengetahui siapa yang merental mobil. Nah, itulah orang yang pertama yang jadi tersangka, inisial A. Ini kan inisial A ini orang Pematang Duku. Dari dialah akhirnya tahu bahwa dia ditransfer uang pun melalui si S. Nah, si S ini kita tangkap juga. Nah, dari si S ini kita dapat lagi mentoklah awalnya. Nah, mentok awalnya pas hari ke-6 karena anggota kita turun ke lapangan lagi, maka kita dapatlah informasi bahwa si R yang lagi lari ini dia punya istri di Bukit Batu. Kita pun coba komunikasi sama istrinya, dari istrinya juga yang mengatakan bahwa benar abangnya ada menelepon. Nah, dari situ kita dalami lagi pas petunjuk dari Pak Direktur Narkoba bahwa dia memang berada di situ tapi berpindah ke Pulau Seberang, kemudian ke Selat Panjang. Terakhir kita pastikan lagi dari tiket kapal dan sebagainya, dia ternyata ada di Balai. Nah, kita menuju ke Balai, dapatlah di Balai. Nah, itulah 3 orang yang kita jadikan tersangka. Walaupun awalnya kita ada megang beberapa orang, tapi memang orang-orang tadi ini karena belum dapat pelaku utama, ini indikasinya mereka terlibat. Tapi ternyata setelah mendapat pelaku utamanya barulah terbongkar semua bahwa orang-orang tadi ini memang orang-orang suruhan tapi tidak ada hubungan ke pekerjaan, tapi orang misalnya suruh jemput pulang atau tukang ojek. Nah, akhirnya kita beberapa saya lihat juga di Polda yang jadikan tersangka itu 3 orang. Terus ada dah diketahui enggak sampai sekarang penampungnya, yang penerimanya nih? Nah, kalau misalnya penerima
kita belum tahu karena kan yang menerima ini yang kita pegang ini adalah orang yang becak laut. Kebetulan karena perkara ini sudah diambil alih Polda, jadi perkembangan penyidikan mungkin bisa ditanyakan sama Direktorat Narkoba Polda Riau, apakah pemiliknya siapa, akan dibawa kemana. Siap. Yang terakhir Dan, dengan kondisi narkoba di Menggaris ini memang sudah sangat luar biasa. Ya. Ada enggak upaya dari Polres sendiri untuk membangun pos-pos lah untuk menjagaan masuknya narkoba di Pulau Menggalis? Nah, ada sih upayanya. Ini sekarang yang kebetulan kita tim ini kan tim khususnya ada juga Pol Air. Nah, Pol Air ini pun sekarang mereka berusaha untuk membangun pos itu di depan, maksudnya di daerah Pambang atau daerah Muntai atau mungkin di daerah Selat Baru. Jadi kalau di depan itu akan kelihatan, mereka otomatis akan lebih jauh untuk membuang. Itu salah satu, membangun pos-pos ke sana. Kemudian juga dari direktorat ada rencananya membangun pos di daerah Rupat. Nah, kita nggak tahu sistemnya seperti apa, tapi mungkin sistemnya sistem rolling, sistem piket untuk menjaga di sana. Minimal kita mencegah. Memang benar kita mencegah itu efeknya nanti adalah mungkin penangkapan berkurang, tapi itulah hasil yang maksimal. Kenapa? Kita itu mencegah lebih baik karena mungkin cost-nya lebih kecil. Tapi kalau untuk penangkapan besar itu memang kita mendapat nama, tapi tetap juga kan berlangsung. Jadi lebih bagus kita ada pos-pos tadi, mungkin Pol Air sudah bisa membangun, karena kami memang narkoba juga tidak punya kewenangan di laut dan sebagainya, cuman hanya di darat. Tapi makanya kita buat kerjasama dengan Pol Air atau dengan Bea Cukai. Oke, siap Dan, makasih.